warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, alhamdulillah. Yes. Ayeuna Mang Ojat kadongkapan balad-balad baraya-baraya di Bandung caritana. Tadi aya habar, aya telepon, acarana dadakan. Acarana dadakan telepon di sepupu yang anjeunna ngagaduhan komunitas BRNC Bandung Raya NMAX Community. Wah, keren ya. Perjalanan cukup jauh ya di Bandung ke Banten. Alhamdulillah baraya-baraya BRNC anu di Bandung biasa bersilaturahim, biasa berkunjung ke Desa Wisata Cipolelet. Memang ini rencana yang sudah direncanakan oleh Edi bahwa nanti suatu saat Edi akan bawa komunitas Edi ke Desa Wisata Cipolelet, dan alhamdulillah sekarang atas izin Allah bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Desa Wisata Cipolelet. Pada kesempatan ini Ciko Channel Official sengaja mewawancarai saudara-saudara baraya-baraya nanti Bandung, tentunya obrolan-obrolan santai lah seputar pengalaman terkait riding atau touring dari berbagai daerah, terutama perjalanan yang sekarang sedang dilaksanakan, yaitu perjalanan dari Bandung ke Banten, kemudian nanti pulang lagi ke Bandung. Wilujeng wengi Akang mangga abdi urang ngobrol santai mah, ngobrol santai terkait kegiatan-kegiatan BRNC anu memang mungkin ini salah satunya kunjungan ke Desa Wisata Cipolelet. Sebelum mungkin kita ngobrol lebih lanjut, ngobrol santai, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri ya. Mangga Pak Haji. Hatur nuhun Pak Kades. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Haji, Pak Wakil, Pak Wakan, wakil dari komunitas. Kebetulan Pak Edi sudah sebagai humas gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Kades. Mungkin kunjungan kami dan rekan-rekan baraya ke sini. Terima kasih sekali atas sambutannya. Mungkin dukungannya saya rupina lah. Alhamdulillah di istilahnya hampir pisan Kades. Mungkin istilahnya mah bangga lah gitu nya. Di istilahnya yang rekan-rekan dongkap ke Desa Wisata Cipolelet ya. Mohon Desa Wisata Tadi merasa bangga dengan sambutannya. Tadi ada Rabana gitu. Rudat namina di kesenian Rudat. Oh, Rudat. Abdi suatu kebanggaan gitu nya. Abdi baru mungkin selama di komunitas BRNC baru ayeuna gitu Pak Kades. Istilahnya laras disambut. Aduh, asal kayak pejabat beneran gitu lah gitu. Padahal cuma komunitas ya kecil-kecilan gitu kan. Jadi abdi sampai itu anaon gitu nya sampai disambut gitu kan. Abdi bingung tadinya itu. Tapi mungkin udah tradisi mungkin Pak Kadesnya kadongkapan tamu inu tebih mencaket oke mungkin disambut Kadesnya. Abdi saat acan diteraskeun mungkin abdi balik perkenalan nami abdi Jajang Haris Mumpung Baraya mah disebut Pak Ketua. Ketua komunitas gitu. Abdi di Bandung. Abdi purnawirawan TNI lah. Namanya pensiun, namanya tirusasi, Pak Kades abdi teh. Nah, gitu. Jadi itu suatu bagi kepercayaan dari Baraya, abdi itu jantan ketua gitu kan. Ya, ini amanah. Ini kan komunitas keluarga. Seharusnya biasa nama sareng keluarga, sareng ibu-ibuna gitu ya, istri, terus cucu, kadang-kadang dicanak gitu. Ini kan komunitas keluarga. Kebetulan mungkin upami jarak tebih, tadi canak udah capek gitu kan. Sampai nginep sama hari perjalanan dari Bandung dinten Jumat anjing ya pukul 7 lah, jam 7 pergi ke Baya, mungkin nginep di Baya, dongkap mungkin maghrib teraskan ke Baya. Tapi saya aja diteraskan nih perkenalan dulu ini. Emang apa aja perkenalan? Iya kan ngobrol santai gitu kan ya. Emang apa aja? Gili, tenang abdi diantep gitu. Siapa nih Pak Ketua gitu? Ya, Ada sambutan. ya, mana? Sesepuh ya penasehat. Turun Pak Lurah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi serta canepaskeun sejang nakeun diri heula Pak. Abi wasta saya pendami Jideden di komunitas mungkin Baraya di sesepuhkeun. Padahal sia mah anom keneh Pak. Anom mung aya hijau teh opat. Alhamdulillah. Dan habis dipercaya sebagai penasehat Pak. Penasehat di komunitas BRNC ya. Tapi alhamdulillah BRNC di komunitas motor tapi menyangkut rumah tangga atau menyangkut keluarga. Jadi segala kegiatan, segala aktivitas pasti disebut keluarga. Dalam arti keluarga teh ya istri, anak bahkan cucunya. Tapi mungkin karena sekarang situasinya agak jauh, lagi pula musim hujan, jadi tidak mungkin bawa gambar kalau bawa istri atau selanjutnya saya datang ke sini. Maksud dan tujuan pertama bukan ke sini, maaf ya. Pertama kita ini dulu dari Bandung Pelabuhan Ratu Bayah terus ke Tanjung Lesung. Kita cari jalan komunitas saya sebagai Pak Humas, Pak Edi punya saudara di sini kakak dan beberapa ini kebetulan ada desa wisata Cikolelet, bahkan alhamdulillah karena di sana kita juga tertarik Pak, karena ini menyangkut komunitas dan satu daerah. Jadi bagus sekali kita datang sebagai komunitas motor datang ke satu desa wisata, karena ini ada nyangkut paut demi kemajuan bersama ya Pak. Termasuk mungkin dari komunitas kami juga bisa nanti di komunitas lain bahwa di daerah Kabupaten Serang itu ada desa wisata yang namanya Cikolelet. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ya mungkin mudah-mudahan untuk kedepannya desa Cikolelet itu semakin maju. Amin. Semakin maju dan semakin banyak dikunjungi dari masyarakat khususnya wilayah Provinsi Banten umumnya untuk Indonesia. Dari kami juga dari komunitas Bandung Raya Motor NMAX Community mungkin insya Allah akan saya sharekan atau saya kembangkan ke rekan-rekan, minimal ke saudara, ke rekan-rekan komunitas, bahkan insya Allah ke rekan-rekan komunitas juga akan saya ceritakan bahwa di satu daerah, di daerah Serang ada satu desa wisata Cikolelet yang mungkin itu sangat tertarik. Menyambung tadi dari Pak Ketua, saya juga kalau bahasa Jerman nama paruas Pak. Itu bahasa Jerman. Terus Ini saya datang ini, jangan-jangan kayak seserahan Pak. Kalau di Bandung itu kan tadi sama disebutnya itu terbangan. Kalau di sini itu kan tadi namanya tuh rudat. Tapi itu hampir sama, alat pukulnya sama, rebananya hampir sama, cuman dari pukulannya aja yang beda ya. Makanya tadi juga saya suruh sok Paji, wah nggak akan masuk kalau salawat saya kata saya, karena itunya beda. Tapi insya Allah lah Pak untuk kedepannya mungkin kami juga mudah-mudahan ada izin Allah kita semua sehat panjang umur. Amin. Insya Allah kita juga akan berkunjung lagi ke sini Pak. Mungkin nanti kesenian yang ada di Bapak dan kesenian bisa digabung biar lebih meriah dan lebih nakal Pak. Amin. Nah, itu dulu untuk sambutan saya. Terima kasih sekali pada Pak Lurah Desa Cikolelet yang telah menerima dengan begitu baiknya. Benar Pak, baru pertama kali saya ini touring banyak sering, tapi dalam acara ini saya baru satu kali. Mudah-mudahan ini untuk selanjutnya bisa Pak. Sekian dulu Pak, mangga silakan. Mangga. Kegiliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi teh nami teh Cahyanika Pak. Pensiunan namanya 2 sasi. Punten Cahyanika namanya. Cahyanika. Cahyanika. Artis dangdut. Murid Pak teh. Lagu Cahyanika. Abdi teh pensiunan namanya Sasasi. Di pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Jabat Pak. Mohon. Bapak sudah di mana sebelah Sunda Pak bari biasa ganya dia aja. Dia mau mulai masuk di usaha kurang gitu kan.
Ari jabatan mah waka Pak, waka wakil ketua. Tapi sepanjang aya ketua mah Pak, tara kadama gitu. Taya menyangkut pengitan dina masalah komunitas BRC Pak. Saras nama itu semi profesional Pak. Da aya ketua, wakil ketua, humas, seksi prasa garupi Pak. Bisa komplit Pak. Malah secara kekeluargaan Seperti partainya. ini, ya partai Pak, benten Pak. Tapi kakayun mah ada di partai BRC abi. Salah lah kakayun mah. Ada upaya yang modal mah abdi lah. Modal berarti ya. Sedikit ke mungkin karena berpolitik. Nah, gitu Pak. Ya teh Pak BRC teh komunitas teh itu obra kolot barengo. Pak. Saras nama di atas 50 tahun kali ya kan. Kali teh anu murang kali nama langka Pak. Ieu teh nya dina laraga kan upami urang tos sepuh teh saurna teh 50 tos lansia ka dieu mah ulah dicicingkeun Pak. Ya, kalau kayak nu pensiun mah cenah pensiun mah tong rea gawe ngadaguan adan we cenah. Adan anu daguan teh. Adan lohor ada di sana kitu Pak. Tapi teu kitu Pak. Terakhir di adanan Jadi itu. kadang-kadang anggota teh Pak itu lah sekitar 75 orang Pak. Dari berbagai kalangan, dari berbagai instansi, ada tokoh agama, ya pengersa Pak, Ustadz gitu Pak, Ustadz, tokoh agama, di tokoh pendidikan anak Pak, komplit gitu lah. Di dewan. Anggota dewan juga ada Pak, anggota Kabupaten Bandung, anggota dewan di Gerindra itu lebat Pak, kepala desanya, dusunnya, komunitas. Jangan di nanti touring wae Pak, silaturahmi, tadabur alam Pak lah, sepuki mah tadabur alam. Anu pas dijalajah teh di 2 tahun ngadag BRC teh Pak. Alhamdulillah Pak. Saudar ka Jawa Barat tos ka Idar. Malah mau ka Jogja, ka Dieng, kamari sasasi kapung ka Bromo Pak. Ya pernah. Malah dina tahun itu mah dina tahun ini Pak Kades tahun baru bade ka Bali Pak. Itu kolot badagong kieu. Bade ka Bali. Luar biasa Pak. Luar biasa. Itu tekolot tapi. Luar biasa. Tapi semangatnya Pak Kades alhamdulillah. Sehat lah 17 tahun semangat ya 65 jadi 25 dia genep jadi 2 genep dibalik-balikan Pak semangat apa alhamdulillah gitu Pak itu alhamdulillah ya silaturahim Pak itu sangat kekeluargaan sekali Pak anggo dikukuh ya sebagai di sesepuh dalam masalah bidang agama Pak Haji Sagarupina dina acara keagamaan ya Pak sosial dina sasih Ramadan aya misalkan buka bersama kegiatan-kegiatan baksos ya bantuan ke fakir miskin Pak dari mana dananya ya dari kita saja Pak dari kita infak sodako dan dari asipasi alhamdulillah Pak ini penginten kadieu namanya insyaallah namanya kadieu Pak insyaallah abdi ge di samping itu gaduh komunitas pensiunan Pak tos tahun 2000 tos aya kita 80 anggota pensiun Pak resepna ulin wae tang kemah rek dicana ka dieu Pak. Ya, diantos ka dieu disinangkeun ka dieu insyaallah bade memperkenalkan. Di Kabupaten Bandung seueur Pak. Desa-desa seperti Kabupaten Bandung Aceh, tapi tidak seperti ini Pak. Iya. Ya, tidak seperti di dia lah. Di dia ninggal aya penginapanana, aya ayeuna, tapi di Kabupaten Bandung abdi tos tinggal 2 desa tos tinggal gitu tidak seperti ieu. Ini alhamdulillah ini sangat luar biasa. Abdi sangat tersanjung saudara Pak Waka saudara tadi aya di sambut gitu meni reuwas Pak. Reuwas. Itu sangat mereka puluh-puluh reuwas Pak. Reuwas gitu. Keluar teh salawat gitu. Budak sunat. Reuwas ya. Busana sapi-api nyumput ka dieu. Alhamdulillah Pak mudah-mudahan silaturahmi kieu panginten janten namahan wawasan kamu abdi oge. Biasa diinformasikeun bahwa di daerah Banten ini ada desa wisata Cikole yang sangat luar biasa gitu Pak. Sementawis gitu Pak. Wabilli aya hal anu ieu abdi dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dik. Ternuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Edi Sudrajat. Kebetulan yang menjadi lurah di sini, Aojat adalah kakak sepupu saya dari bapak saya. Terima kasih ya. Nah, namanya watos ayeuna. Iya. Ya terang aya. Atau panampianana nya tadi sanu kumaha disaurkeun ku sesepuh ketua sareng Pawaka merasa tersanjung lah. Iya. Malahan mah kaget untung teh anu pingsan ge da. Eta teh sunatan tapi naon gitu kan. Kaleresan abdi sebagai humas di BRNC
Ya salah satunya memperkenalkan daerah-daerah yang harus kita kunjungi, selain mengurus anggota dalam artian mengkoordinasikan, yaitu tadi yang disebutkan Pak Waka, anggota kita itu sebenarnya ada 75, tapi berbagai macam pekerjaan. Latar belakang. Nah, sebenarnya dari anggota itu sangat antusias, apalagi touring-touring jauh seperti ini. Karena dalam jangka waktu 1 tahun, kita mengadakan touring, mengagendakan itu 2 atau 3 kali untuk jarak jauh. Tapi kalau untuk MPN, Sabtu Minggu, itu hampir 1 bulan sekali kita rutin. Nah, selain rutin touring, ada beberapa kegiatan yang selalu kita pasti agendakan, yaitu pada saat bulan suci Ramadan kita ada santunan anak yatim sekalian buka bersama. Nah, untuk tahun ini di akhir bulan Desember nanti akan kita adakan santunan kepada fakir miskin di daerah sekitar. Komunitas ini sendiri sebenarnya terbentuk tadinya hanya komunitas satu desa, Sangkan Hurip. Cuma setelah kita berembuk, kenapa kita tidak mengembangkan sayap gitu kan, akhirnya kita berubah nama menjadi Bandung Raya and Max Community. Supaya apa? Supaya warga sekitar Bandung dan yang lainnya pun terakomodir gitu kan. Kayak saya di kabupaten, ada yang di Kota Madia gitu kan, malah ada yang di daerah di luar Bandung juga ada gitu kan. Itulah selain komunitas touring, kita juga komunitas keluarga. Tadinya ada beberapa anggota kita yang mau bawa keluarga, cuma ya dikarenakan kondisi kita tidak menyarankan untuk jarak jauh itu mau anggota keluarga. Yang tadi sebutkan Pak Ketua, betul bahwa kita kalau misalkan MR-an jarak dekat itu kayak Bandung, Rancabuaya, itu jangankan anak istri, incu pun dibawa ya Pak Ketua ya, gitu kan. Malah disiapin di motor itu ada bantal, ada selimut gitu kan, khusus gitu kan, gitu. Uniknya BRNC itu seperti itu, dalam artian ya kita tidak mementingkan diri sendiri, gitu kan. Jangan sampai kita touring, keluarga kita terbengkalai gitu kan. Tapi kita mengikut sertakan keluarga kita yang ikut, ya silahkan gitu kan. Tanggung jawab masing-masing lah itu mah gitu kan. Nah, mungkin yang tadi saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada AA sebagai lurah Desa Cikolelet atas sambutannya, dan juga kepada warga Desa Cikolelet. Semoga kunjungan kita mempererat tali silaturahmi. Amin. Kan? Mudah-mudahan setelah adanya perbincangan ini, Desa Cikolelet pun lebih terkenal lagi di Bandung khususnya gitu kan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali untuk ukuran ABG tahun 78. Jarak tempuh cukup jauh, bahkan sampai ke Bromo. Luar biasa. Jadi masih keneh kumanya Pak, masih strong Pak. Masih strong itu. Alhamdulillah. Kurang dia masa mentang lihat apa? Abdi bae upami bade ka Serang, jaraknya ukur 40 meter, pulang pergi 80 meter, 80 km, 40 km, kadang-kadang ngelentuk tadi jalan. Kadang ngantuk gitu di jalan. Nah, tapi ya, alhamdulillah biasa segar kan dia, bahkan masih biasa orang wawancara gitu ta. Jadi fisiknya rahasiana naon sih Pak, sampai fisiknya masih kene prima itu, masih kene kuat untuk perjalanan jarak jauh. Iya Pak, ada Pak minimal Modasnya kita harus satu percaya diri Pak. Yang penting itu izin keluarga dan istri. Ya Pak Humas itu upami aya badaya touring, tapi harus ada izin istri. Nah, salah satu syarat. Syarat. Izin Upami aya izin istri, entong moal bener kan itu. Rudet. Istri. Tapi kan kalau izin istri mah Pak, didoakeun cing salamet ka bumina. Jangan dibekalan, itu Pak yang penting izin istri supaya angkatan teh janten barokah ka masyarakat. Gila Pak, eta urang teh di istri lagi Pak aya acara arisan. Ada arisan. Jadi sebulan sekali. Saya sekali silaturahmi di samping itu ibu-ibu arisan. Setiap arisan ada tausiah Pak, tausiah dulu saya kata iya Pak. Dipastikan ada gitu. Janganlah di samping mohon tadabbur alamna, mohon rohanina, fisikna. Alhamdulillah itu asa tengar sakolot itu. Padahal mah ya. Malah Pak tadinya pada
di foto tesan itu adalah aya di Kabupaten Bandung Pak. Datang ya di Cangkuang. Nah, daripada dipoto teh mun dipotong parang teh biasa budak ora deui Pak. Tadi yang deg-degan Terus semangat apa? Semangat. Nah, terkait penyambutan, ya kalau penyambutan itu sudah prosedur tetap Iya. desa wisata. Jadi kami setiap komunitas wisatawan yang akan berkunjung ke desa wisata Cikollet pasti akan kami sambut seperti itu. Sanes sepeda, Edi wargi sanes, memang wargi sepupu sareng Edi ya. Jadi Rama Abdi yang paling sepuh. Upami Ramana Edi itu pangais bungsu. Pangais bungsu. Keluarga ini seure dia. Bibina aya di dia. Upami bapak terus ngomong. Janten bapaknya sami kapungkur kantos di bapak teh sami di Bandung bahkan lahir di Raja Mandala, lahir di Raja Mandala tahun 60 ngiring tadi sareng mama. Tahun 75 janten PJS kepala desa Rama teh kemudian tahun 78 Pilkades kandidat terpilih sampai tahun 90 hiji. Lama oge lumayan. Nah, di Abdi di 2008 sampai mungkin 2027. Atuh tos tilu. Dulu periode tadi. Oh, Dua periode. biasa. Kadewan atuh Pak. Pak, dilajeng atuh kadewan. Kadewan. Duka upami 2024 ieu panginten pameng. Oh. Karena Abdi kedah mentaskeun inovasi Abdi di bidang wisata. Paling-paling lah duka lah 2009 pami aya masih panjang umur, masih Amin. ditesakeun sagala kiat insyaallah. Nah, Abdi bade sakedik nyaritakeun profil desa wisata Cikollet. Abdi dasar menangkeun. Jadi konsep pengembangan desa wisata Cikollet di desa Cikollet kami mulai berinovasi di tahun 2017. Ketika pada waktu itu dua tahun sebelumnya tahun 2014 3 tahun sebelumnya itu undang-undang desa disahkan. Kemudian dengan lahirnya undang-undang desa, pemerintah nurkeun anggaran anu sakitu ageuna berupa dana desa ya. Nah, kami berpikir bahwa dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat terhadap desa itu bukan dana abadi. Itu dana temporer yang bisa suatu saat itu dana itu hilang. Misalkan dengan perjanjian rejim atau misalkan dengan prioritas pemerintah pusat pembangunannya, arah pembangunan bisa saja hilang. Nah, kami harus mempersiapkan. Kami memanfaatkan momentum dengan adanya anggaran dana desa itu, yuk mari kita berinovasi. Dengan harapan dengan berinovasi itu akan tumbuh IDM di desa Cikollet, indeks desa membangun. Yang tujuan akhirnya bagaimana kemudian desa Cikollet dengan inovasi di bidang wisata itu akan jadi desa mandiri. Nah, harapannya. Amun terus desa mandiri artinya ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Beban pemerintah pusat terhadap desa juga sudah tidak ada lagi karena desa sudah mandiri. Kemudian Cikollet anu daya tarik anu kaopatna ekonomi kreatif lah. Cikollet ngaduhan kerajinan emping, anu ngadamel atap rumbia, kemudian budidaya jamur tiram, aya susu kambing etawa anu memproduksi susu kambing etawa, susuna. Kemudian aya kopi. Nah, sapertos ieu kopi Cikollet, kopi namanya kopi robusta jenisna. Robusta karuhun upami hanjakal ieu kamari saya diborong produk-produkna ketika festival. Jadi can cepat produksi deui, Pak. Namanya Cikopi, Cikollet kopi. Aya oge penyulingan minyak sereh wangi. Nah, turunana lilin aromaterapi, balsem dan lain-lain. Upami balsem mah kamu oleh-oleh ke disanakeun lah supaya beli lebat angin jalan biasa hangat. Jadi 4 konsep daya tarik wisata Cikollet itu menjadi satu kesatuan kunjungan wisata. Alhamdulillah sejak merintis dari 2017 Cikollet tentang desa wisata pada puncaknya tahun 2002 hiji kamari Cikollet jantan 50 besar desa terbaik nasional. Ajang adewe termasuk ada beberapa desa di Bandung yang menjadi 50 besar ada. Jadi mudah-mudahan konsep inovasi desa ieu biasa menghantarkan Cikollet menjadi desa mandiri. Tentunya ketika masa jabatan Abdi berakhir, Cikollet itu jantan desa mandiri. Jadi Abdi terus aku bantah. Kantun mungkin anu neraskeun aya biasa ningkatkeun pengembangan desa wisata di desa wisata Cikollet. Tentu kitu tah terkait pengembangan desa wisata Cikollet. Dan tadi teh jadi itu mah bukan hal yang luar biasa, itu mah tos prosedur tetap kami setiap etamu pasti kedah di gitu. Tapi Kak, persentan desa wisata. Kang Abdi mah suatu kebanggaan gitu ya. Satu yang luar biasa. Luar biasa gitu sambutan gitu. Namanya ayeuna gitu kan.
kunjungan ke daerah gitu disambut gitu. Padahal kan BRNC itu serasa 45 tahun. Cuman sahur tadi Pak Humas istilahnya ada pengembangan. Nah, tadinya tuh satu desa. Kebetulan waktu itu desanya Pak Apep ya. Desa Sangkan Urip. Pak Desa Sangkan Urip janten BSMC Bandung Sangkan Urip MME Community gitu. Jantan ada perkembangan jantan BRNC Bandung Raya MME Community. Jantan meluas se-Bandung Raya gitu kan. Jantan anggota oke baraya di mana-mana se-Bandung Raya tiasa gitu lebet. Jadi teu asa-asa gitu. Di payungna masih sakedik gitu Pak Kades. Karena mungkin merasa segan gitu bagaimana karena bukan desanya gitu kan. Kalau udah Bandung Raya jadi Bandung Raya jadi dari mana-mana gitu kan. Nah, ada yang dari Ciamis bahkan. Ciamis juga ada gitu. Nah, ada abdi bare naros ya. Kan enak desa wisata tuh Pak Kades mengadakan event-event atau kegiatan itu nganggo anggaran teh Pak Kades tah. Anggaran di mana gitu kan. Anggaran jelas ada. Kita ada partner terkait anggarannya cukup lumayan kan. Anggaran cukup lumayan untuk kegiatan 1 bulan itu. Di samping kita memang secara swadaya kita menganggarkan dari komunitas kita. Kemudian juga ada bantuan-bantuan karena kita ada CSR perusahaan. Karena di bantaran kali Cidanau ini airnya itu diambil oleh perusahaan KTI namanya Kantor Kita Industri. Sumber daya air yang di Cikolet ini diambil oleh KTI gitu. Tentunya ada CSR lah, ada ini kita kadang bantuan CSR. Kemudian juga ada bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan plat merah seperti Bank Jabar, kemudian Bank Banten, Bank Serang. Gitu. Karena memang juga mereka juga berkepentingan terhadap desa wisata Cikolet. Bagaimana kemudian Bank Jabar itu bisa menyentuh untuk kegiatan desa wisata Cikolet karena ada feedback dari kita. Karena kita menggunakan Bank Jabar untuk setiap kegiatan transaksi di desa wisata Cikolet. Kumaha Pak Kades biasa lancar gitu. Padahal kan di desa Abdi masih Bang Jabar juga nya lebet kena Citarum PJB gitu. Citarum itu dalam pengembangan desa wisata. Jadi ada semacam wisata air lah. Waktu Pak Kades mulai dilantik kalau nggak salah ada itu program bahwa di Desa Sangkan Urip itu akan dikembangkan desa wisata. Persis seperti ini konsepnya. Cuma sampai sekarang emang belum berjalan lah. Gitu kan. Salah satunya yang jadi master dia itu ada semacam arung jeram ya, Pak Ketua ya. Kan Desa Sangkan Urip itu kebetulan dikelilingi oleh Sungai Citarum. Nah itu yang tadinya mau dipergunakan, tapi ya entah karena kendala apalah gitu kan. Khususnya Pak Kades ikut nih ya. Pak Kades. Karena bahwa memang desa wisata itu cukup mungkin arum jeram, arum aja gitu kan. Sahur tadi sahur Pak Kades, seueur dengan event-eventna bisa namina seueur gitu. Nah, Pak Kades, disebutkan sekedap. Punten sekedap. Nah, iya Pak Kades. Ada penasaran ya. Kumaha lagi abdi? Punten, abdi lah ya. Jangan kieu, abdi ketua ya. Cenah Pak. Geus ketua urang kayak wakil gitu kan. Pak Kades rangkeun gitu. Dan kayak ku abdi di mungkin lebetkeun ka YouTube gitu. Supaya Kades nu sanes ge biasa ngiringan seperti Pak Kades supaya gitu tah. Soalnya Kades baraya BRNC. Karena lebet di grup oge di Pak Kades terapi gitu supaya biasa niron lah gitu. Nyontek gitu ya. Di Sukabukti ke Kades pun adi. Tuh, biar diterapkeun gitu Pak Kades mah Pak Kades akan Pak Kades. Adi pisan, Pak. Atau Guru malah mah. atau kedah gitu canda Kadesnya kan dia. Kadesnya ada di sana ka dieu. Kira pulang ngaburu dari diinformasikan. Studi banding gitu ya. Pak Kades pas ka dieu aya penginapan. Nah, itu penginapan akses Bayar, desa. Udah gratis bayar itu penginapan. Akses desa. Isi gitu jangan gratis ya. Melalui BUMDes atau napi pribadi atau masyarakat yang peduli menyediakan tempat penginapan untuk yang berkunjung tadi. Baik, dua pertanyaan di Pak Ketua sama di Tapi ketua heula. Ketua. Dari termasuk Cikolet. Pak iya punten ditampilkan. Masuk atuh. Ayo ngarosan kopi Cikopi Cikolet kopi. Kopi Sama cinta ya. Baik kopi. Obat tong da. Sawargina. Rawas bener. Kopi. Pakai tuh kopi. Bentar. Iya, pakai tuh kopi. Nah, Pak Ketua, Bapak, Ade, Sampai duaan Pak Ketua. Aduh, Mau teu kenging. kawalat. gitu. Mana Pak Kades?
konsep pengembangan desa wisata Cibolet kan tidak semudah memutar balik telapak tangan. Kita ada proses dari awal. Dan tentunya ketika awal-awal pengembangan desa wisata Cibolet itu juga sama, Pak. Nah, banyak pertentangan. Karena ketika orang berbicara wisata di tengah masyarakat yang religius di desa Cibolet, mereka akan berpikir, nah dijadikan wisata. Mungkin jadi kumaha desa Cibolet. Iya. Mungkin terjadi kumaha desa Cibolet. Jadi negatif ya. Prioritasnya. Kumaha cenah lamun ke tamu datang urang barat make sana sakieu. Kan urang dieu pada naleuleuh cepah ustaz. Jadi hal seperti itu, Pak. Hal seperti itu kita berupaya untuk menjelaskan bahwa tujuan pengembangan desa Cibolet adalah dalam rangka untuk peningkatan ekonomi warga. Kemudian dalam rangka pelestarian seni budaya. Bagaimana kemudian ketika Cibolet ini menjadi desa wisata justru bisa memberikan aura yang positif bagi desa-desa lain. Kemudian bisa bahwa inilah budaya leluhur, adat istiadat leluhur yang bisa diekspos sehingga ini menjadi biasa dicontoh gitu ke desa-desa Nusanes, terutama para pengunjung wisatawan anu. Jadi lain berarti urang kudu niron karena nu datang ka dieu, tapi kumaha carana anu datang ka dieu tiasa niron karena kearifan lokal wae di desa wisata Cibolet. Nah, dijelaskan seperti itu ke tokoh masyarakat. Akhirnya tokoh masyarakat sedikit dia bisa menerima. Kemudian ada satu syarat bahwa dalam hari Jumat jangan ada kunjungan wisata. Kita sepakati hari Jumat kita tidak ada kunjungan wisata. Bising kaganggu suatu Jumat ya kita sepakati itu. Ada win-win solution, ada kesepakatan, ada tarik ulur, tapi akhirnya mengkerucut dalam satu kesepakatan pengembangan desa wisata. Kunci daripada keberhasilan pengembangan desa wisata. Sebab itu Pak upami wisata desa sareng desa wisata benten. Upami wisata desa di salah satu desa ada kegiatan pariwisata, tapi itu tidak dikoordinir oleh pemerintahan desa misalnya. Misalnya orang bisa datang ke sana. Tapi kalau desa wisata beda konsepnya, Pak. Pami desa wisata keabsahana kumaha komunitas-komunitasnya kedah dibentuk. Bahwa pengembangan desa wisata itu tidak terlepas daripada satu kelompok sadar wisata. Anu kedua BUMDes. Sebab setiap hasil jasa wisata itu lebih ke BUMDes dalam rangka peningkatan PAD. Katiluna pemerintahan desa dalam rangka bagaimana pemerintahan desa itu bisa mengakomodir kemudian bisa membuat legalitas regulasi terkait pengembangan desa wisata. Kemudian masyarakat adat, pemangku adat, masyarakat budaya, sudah dilibatkan. Kemudian ekonomi kreatif diajak berembuk bersama-sama. Tujuan kita mengembangkan desa wisata itu tujuannya satu dalam rangka pelestarian seni budaya, peningkatan PAD, meningkatkan ekonomi warga, mencari kreativitas warga terutama kalangan-kalangan muda. Akhirnya mereka sepakat untuk buat Cibolet itu Cibolet jadikan desa wisata. Satu titik inovasi Cibolet di bidang wisata. Dari sekian komponen itu yang terpenting adalah pemerintahan desa, Pak. Kepala desa. Sajian sakuat-kuatna Pok Darwis, sakuat-kuatna BUMDes, masyarakat yang ngembangkan desa wisata. Pemerintahan care, siap mau jalan, Pak. Sebab dalam pundak pemerintahan desa terutama kepala desa itu bisa membuat peraturan desa terkait pengembangan. Itu adalah legalitas pengembangan desa wisata. Menurunkan perdes bersama-sama dengan DPR. Kemudian kepala desa juga mempunyai fungsi anggaran. Dia bisa menganggarkan mengesahkan anggaran itu melalui dana desa dalam rangka pengembangan desa wisata. Sebab nonsen Pak upami pengembangan desa wisata tanpa dibangun bantuan anggaran. Kemudian kepala desa juga kan bisa meraih anggaran dari atas dalam rangka pengembangan desa wisata. Jadi kemauan kepala desanya yang terpenting dalam rangka pengembangan desa wisata. Konsep. Nah kemudian terkait homestay, satu syarat penting ketika desa itu menjadi desa wisata, di situ harus ada rumah penginapan, ada homestay gitu, ada homestay karena kadang-kadang kan orang datang ke sini, kadang-kadang kan dia ingin menginap, kadang-kadang orang datang terutama wisatawan luar daerah lah atau luar negeri, mereka ingin tahu keseharian masyarakat di desa itu, maka dibuat homestay dengan sajian masakan ala rumahan. Kemudian di samping itu juga di sini ada pondok wisata. Upami di Abiman namanya pondok wisata ya. Satu kamar homestay, satu kamar pondok wisata karena terpisah dengan rumah. Tapi masih bisa berinteraksi dengan pemilik rumah.
Kalau ada 4 rumah di sini itu homestay. Dia satu kamar, satu rumah disiapkan satu kamar untuk homestay. Iya, iya. Mereka bisa berkomunikasi. Si wisatawan itu bisa nanya keseharian mereka Langsung apa. ya, Pak. Bahkan kalau misalkan si yang punya rumahnya petani, dia bisa mengajak yang dari kota itu untuk bertani, nyandak tadi itu ya, nyandak melinjo gitu, nyandak atau kasawa gitu. Jadi melihat keseharian warga. Nah, terkait homestay di sini ada beberapa yang milik pribadi, tapi bekerja sama dengan BUMDes. Oh iya. Bekerja sama dengan BUMDes. Sebab kegiatan-kegiatan pengembangan wisata di Desa Cikolet tidak terlepas dari Pokdarwis dan BUMDes. Kemudian alhamdulillah ini saya punya dua kamar, ada 2 homestay itu bantuan dari Kementerian Desa. Oh, yang ini itu Pak ya. Nah, itu aset BUMDes. Itu aset BUMDes. Alhamdulillah kita sudah disentuh oleh pemerintah desa. Dan yang luar biasa, kami mempunyai kepala daerah yang luar biasa. Ibu Bupati kami luar biasa sekali. Dia selalu mensupport kegiatan-kegiatan pengembangan inovasi desa. Dalam periode pertama, Ibu Bupati sudah menyelesaikan jalan kabupaten itu sudah 650 km lebih. Nah, dalam periode kedua ini dia konsen kepada bagaimana kemudian desa-desa itu akan menjadi desa mandiri melalui pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah. Akhirnya di Kabupaten Serang, pionirnya Desa Wisata Cikolet, akhirnya terus bermunculan desa-desa wisata di Kabupaten Serang. Terus aya 22 desa wisata terus kayaknya SK Bupati, Desa Wisata Rintisan, mengikuti jejak Desa Wisata Cikolet. Harapan Ibu Bupati di akhir jabatannya akan tumbuh berkembang lagi desa-desa wisata yang lain. Sehingga di akhir jabatan dia mudah-mudahan Kabupaten Serang yang kalah ku Bandung, kalah ku Jogja gitu, karena ayana desa-desa wisata. Kalau pantai mah terus biasa Pak, terus biasa. Tapi konsep desa wisata memang baru ada 22 desa di kota. Luar biasa dukungan Ibu Bupati, termasuk aksesibilitas jalan. Edi sekitar 5 tahun kali ya Panginten jalan ke Sportos Kia. Batu. Tahun 2016 kali itu Sportos Kia, Batu. Nah, ketika kita mengembangkan desa wisata, Ibu Bupati langsung dukung. Apa kebutuhan desa wisata Cikolet dan mereka pengembangan desa wisata? Sana aksesibilitas jalan, PJU dibangun. Kemudian akses objek-objek wisata ditata. Alhamdulillah Support dari atas ke baik ya Pak ya. Tapi masih emot Pak, kapungkur nu jadi ajak ku pun biang teh ku Bapak pamika dia menuju SD, musim hujan ngangge ojek di payung teh ngangge motor anu dikaitan kurang teh Pak. Iya. Kaitan abana teh. Ngalangkuanan sawahna namanya teh. Sawah botok kan? Sawah botok. Nah, sawah botok. Eta nya mata ayeuna pisan berkembangna gitu. Memang perlu perjuangan. Iya. Beresnya. Memang desa wisata perlu pemimpin yang cerdas. Kalau di prajurit mah kirim tentara itu. Pemimpin cerdas, rakyat juga jadi cerdas. Ketua prajurit jadi cerdas. Yang penting pimpinannya. Pimpinan cerdas, berarti anak buah juga cerdas, gitu kan? Termasuk dukungan masyarakat. Betul. Tapi awalnya dari pimpinannya dulu. Kalau pimpinan salah, semua juga akan salah, gitu kan? Karena berarti memerlukan desa wisata itu kepala desa yang cerdas, gitu kan. Kalau istilah kepala desanya agak cerdas, gak akan terjadi begini. Iya. Ya, kan ada buktinya juga. Betul. Karena cerdas, terbukti, gitu kan. Makanya ya, Saura pernah dikunjungi ku Menteri kan dia kan bos. Terus November 2021. Oh. Ketika Cikolet Lebat Adwi 50 besar teh dikunjungi ku Pak Menteri. Panesa ke siapa ya? Ke Bandung nggak ya? Iya, di Bandung aya. 50 besar desa wisata saya dikunjungi ku Menteri. Cuman Cikolet itu dari sekian 50 besar desa wisata Cikolet yang mendapatkan trofi terbanyak Cikolet. Cikolet mendapatkan kategori desa wisata rintisan. Nah, tingkat nasional. Kemudian anu kaduana trofi desa terfavorit pilihan pemirsa. Ayeuna sakedik Pak Lurah tadi menyinggung karena masalah desa wisata. Nah, untuk menambah istilahnya mah dana, anggaplah ya baik dana desa ataupun desa itu. Apakah yang datang ke sini itu, contohlah salah satu contoh di desa Cikolet itu ada air terjun umpamanya. Nah, wisata itu ke sana tuh apakah ada tarif ya istilah seperti karcis lah itunya atau gimana atau sukarela atau nah itu karena saya begini. Kalau toh seandainya anggaplah kalau gratis itu tidak mungkin Pak. Iya, Karena kita juga mungkin ya harus punya untuk menjaga kebersihan,
untuk apa-apalah itu udah lumrah udah biasanya Pak. Jangankan di tempat wisata, kita aja mampir sebentar ke warung, ke naon atau tukang parkir mah ada kan istilahnya. Kencing aja bayar gitu Nah, ya. kecil oke bayar. Oh yang nginep gitunya. Itu demi itu udah bukan apa, itu juga demi istilahnya untuk memajukan kita, memajukan juga terutama masyarakat sekitar. Dalam arti contoh kebesaran, contoh lah tadi seperti dari Pak Lurah bilang masyarakat jadi seperti kan belinjok lah kemping. Ya. Otomatis kan itu dijual ke wisata. Itu mungkin ada kelebihan, ada pemasukannya. Ya. Nah, itu contoh yang lainnya ada seperti hasil-hasil pertanian yang lain lah. Baik itu makanan siap saji atau makanan yang tidak siap saji itu mungkin pasti ada. Itu kumaha carana Pak pengunjung ke wisatawan lah nggak bisa. Nah istilah nama datang ke satu titik teh umpamanya itu teh ada tarifnya contoh habis masuk lah umpamanya 5.000 atau 10.000 gitu. Emang ada atau nggak ada gitu, Pak? Upami tarif ke destinasi wisata memang kena tarif. Oh, tarifnya. Kena tarif per destinasi itu Rp5.000. Per destinasi Rp5.000. Kalau paket misalkan ada paket 2 hari 1 malam, itu ada paket per orangnya itu sekitar 350. Dia free nginep di homestay. 350.000 350 itu untuk per orang. Per orang. Nginep di homestay. Kemudian 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Oh, tinggal. Nginep di homestay 2 malam, kemudian makan, kemudian ke destinasi wisata. Include di situ. Itu 350 untuk 3 hari 2 malam. Tah apa bisa wengi ge sauraha tapi ente berkunjung ya. Nah, paling hari ini kan paling jadi Mete kagum ya. kunjungan dadakan. Iya. Isiannya GPD. Kena casnya hanya homestay. Hanya homestay dan makan saja. Kena casnya. Beda halnya nanti kalau akan berkunjung ke tempat lain, coba jasa guide oke. Iya. Karena objek wisata alam Korea sadayana ekstrim. Pami kaci baja mau tiasa ayeuna karena sebab masih tanah kan itu nah. Yo. Mau motor eta mau tiasa kecuali motor trail. Kemudian ke air terjun oke, tadi itu masih kena dipandu. Biasa kan itu paling jalan kaki gitu. Di dia ada air terjun berapa titik Pak? Ada 1 titik, 2 titik. Tapi yang bisa dikunjungi 1 titik. Tapi kena jalan kaki di kampung terdekat sekitar 10 kilo. Makanya abdi ayeuna bade ngadamel wahana baru anu caket sareng pemukiman anu konsep seperti pinus tilu teh. Iya. Nah, jadinya jadi langsung akses. Mudah-mudahan